Jadi Ibrani, kitab Musa, Ulangan. Ulangan adalah kitab yang istimewa. Tidak hanya mengulangi hukum itu sendiri, tetapi seorang pria berusia 120 tahun memberikan kesaksiannya. Ini sangat kuat. Deutero berarti kedua atau ulangi, nomo berarti hukum. Yang terakhir, kitab Taurat kelima adalah kitab kelima dari Taurat Yahudi, di mana itu disebut Devarim, kitab Ibrani Musa, buku kelima dari Perjanjian Lama Kristen, di mana ia juga dikenal sebagai kitab kelima Musa. Riwayat hidup Musa. Saya belajar bagaimana mengatakannya, saya benar bukan? Baik, inilah kesaksian Musa. Seorang pria berusia 120 tahun sedang mengajarkan sejarah dengan kesaksiannya. Coba dengar ini. Dengar, seorang pria itu yang menjadikan hal ini berharga. Saya sangat mengingatnya karena saya ingin diajar. Saya mendengarkan Musa seperti saya mendengarkan dia secara langsung. Karena pria berusia 120 tahun, pemimpin nomor 1 saat itu, memberitahu kita keberhasilan dan kegagalannya. Anda tidak dapat membeli ini, Anda tidak dapat menemukan ini dimanapun di dunia. Jika ada yang bisa Anda lakukan, Anda akan mendekati seseorang yang berada di ranjang sekarat, yang menghembuskan nafas terakhir. Ya, salah satu pengkhotbah terbesar di zaman kita ketika dia sekarat. Mereka bertanya kepadanya di usia 90-an. Jika Anda memulai dari awal lagi, apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda jika Anda mulai dari awal? Dia berkata, saya akan lebih banyak berdoa, lebih sedikit berkhotbah. Itulah yang dia katakan. Karena doa mengubah banyak hal daripada khotbah. Ketika Anda berdoa, Anda menyentuh hati Tuhan. Ketika Anda berkhotbah, Anda menyentuh hati manusia. Tetapi tanpa menyentuh hati Tuhan, Anda tidak dapat menyentuh hati manusia. Itulah mengapa Anda perlu berdoa. Saya ingin memberitahu bagian terpenting dari gereja impian bukanlah mimbar. Itu penting, tapi juga tidak. Bukan hanya altar, tetapi jika tidak ada doa, tidak ada pengorbanan di altar. Altar tidak berarti apa-apa. Altar adalah altar ketika ada korban. Itulah mengapa Anda harus membawa perpuluhan dan persembahan ke sini. Itulah pengorbanan Anda. Pengorbanan menyakiti Anda. Pengorbanan menyakiti Anda. Ketaatan menyakiti Anda. Ini menyakiti. Mematikan diri Anda. Ketika kita bicara tentang bagian paling kuat dari hidup dan pelayanan Anda, itu adalah doa. Karena tidak berdoa, sama saja mengatakan aku bisa melakukannya tanpa Tuhan. Dan Anda perlu menyentuh hati Tuhan sebelum Anda menyentuh hati manusia. Tidak ada pelayanan yang lebih besar dari kehidupan doanya. Tidak ada orang yang lebih hebat dari kehidupan doanya. Itu bukan ucapan saya tidak begitu pintar. Tapi Leonard Ravenhill mengatakan ini. Salah satu pengkhotbah terhebat. Tidak ada manusia lebih hebat dari kehidupan doanya. Anda ingin menjadi hebat di dalam Tuhan? Anda ingin menjadi hebat dalam segala hal? Jadilah pria dan wanita pendoa. Haleluya. Pelajaran kepemimpinan tingkat atas, lanjut. Ada pelajaran sejarah, pelajaran kepemimpinan, pelajaran ketaatan, ada pelajaran moral, ada pelajaran hati. Dan Tuhan mengajar dari hatinya melalui Musa. Salah satu pelajaran utama adalah padang gurun. Kata padang gurun muncul 300 kali dalam Alkitab. Itu adalah tempat penyucian. Padang gurun tidak selalu berarti tempat yang buruk. Tetapi inilah yang dibawa oleh padang gurun. Mengembara di antara dua tempat. Berapa banyak dari Anda tidak perlu mengangkat tangan di antara dua tempat. Jika Anda berada di antara dua tempat, Anda belum memasuki tanah perjanjian. Tapi setelah setiap padang gurun ada tanah perjanjian. Dan Anda harus bertanya kepada Tuhan, apa yang menahan Anda dari tanah perjanjian? Mengapa 40 tahun bukan 11 hari? Apa itu? Apa itu? Padang gurun tidak terpenuhi, tidak pasti, kurang disukai, terbatas,
monoton, membosankan, kesepian, sepi, penundaan, jalan memutar, dan menunggu. Mengapa mereka berada di padang gurun? Mereka berada di padang gurun karena mereka tidak percaya pada tanah perjanjian. Mereka melihat ke tanah perjanjian dan berkata, itu tidak mungkin bagi kami karena orang-orang ini lebih besar dari kami. Mereka pergi dengan penglihatan, bukan oleh roh. Mereka menjalani apa yang dilihat oleh mata mereka, bukan dengan iman. Mereka tidak memiliki iman. Mereka berjalan dengan penglihatan. Dan tanpa iman itu tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang dengan mereka. Dan dia berkata, baik, kamu akan berjalan dalam ketidaktaatan. Maka aku akan membuat kamu menunda dan berputar-putar di padang gurun. Ini sangat menakjubkan. Untuk siapa Tuhan membuat tanah perjanjian? Untuk dirinya sendiri? Tuhan ada di surga. Tempatnya lebih mulia dari yang bisa kita bayangkan. Tetapi Tuhan ingin menjanjikan tanah untuk Anda dan saya. Dan bagi mereka yang tidak percaya pada tanah perjanjian, untuk mereka Tuhan memberikan konsekuensi. Luar biasa kan? Tuhan memberitahu Anda hari ini, ketika aku beritahu untuk pergi, pergilah. Ketika aku beritahu untuk memiliki, milikilah. Ketika aku beritahu ada pepatah di Amerika, apa itu? Menangkap banteng dari tanduk. Ketika Tuhan menyuruh Anda pergi, Anda akan menangkap banteng dari tanduknya. Anda katakan aku akan pergi? Saya beritahu Anda, pagi ini saya bangun. Terkadang kita terlalu memperhatikan musuh. Dan kemudian kita diliputi rasa takut jika memperhatikan musuh. Tadi pagi saya bangun tidur, bahkan suami saya tidak tahu. Satu mata saya sangat bengkak dan tertutup saat saya bangun. Saya terlihat seperti Rocky Balboa. Saat bercermin saya berkata, siapa yang meninju saya semalam? Sayang, apa yang kamu lakukan? Jadi saya melihatnya dengan satu mata tertutup. Anda tahu apa yang saya lakukan ketika saya melihatnya ke cermin? Saya berkata, iblis adalah pembohong. Hush! Dan saya pergi. Saya tidak bercanda, dalam 2 menit mata saya kembali normal. Saya bahkan tidak akan memperhatikan ini. Inilah yang saya katakan, saya tidak punya waktu. Ini yang saya lakukan. Ketika mata saya seperti ini, saya tidak punya waktu untuk ini. Tapi kadang sesuatu yang akan Anda lihat dan mungkin Anda kenal dan Anda akan mengatakan, saya tidak akan memperhatikan ini. Saya akan tetap mengarahkan satu mata kepada Yesus. Ini yang harus Anda lakukan. Jangan lihat semua gejala pada tubuh Anda. Beberapa orang mereka harus mendengarkan diri mereka sendiri. Ya, saya berasal dari keluarga yang murung. Mereka berjalan seperti Anda hidup, Anda tidak sekarat di sini. Mengapa Anda banyak pikiran? Murung. Ini yang saya pelajari. Jangan terlalu memikirkan gejala. Kadang Anda harus bertindak bijak untuk memberikan perhatian. Tapi jangan menghidupi hidup hanya mengendus apapun di udara. Apa yang salah denganku? Jangan terlalu membayangkan yang tidak-tidak dalam hidup ini. Saat mata saya terpejam, saya katakan saya tidak ada waktu untuk ini. Saya harus mempersiapkan bilangan dan ulangan. Harus rapat staf dan saya harus ini, itu. Saya tidak ada waktu. Saya pergi dan itu hilang. Musuh ingin membuat Anda terkesan. Musuh mencoba membuat Anda terkesan dengan gejala, dengan laporan dokter. Bahkan Anda bisa berobat, tetapi Anda tetap tidak boleh terkesan. Karena tidak ada yang Anda alami yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan kemudian tanah setelah padang gurun, Tuhan akan memberi mereka tanah. Diulang 40 kali dalam kitab Ulangan, padang gurun, tanah. Tanah itu penting bagi Tuhan. Saya katakan sebelumnya, tanah dengan wilayah. Wilayah memberi Anda otoritas. Mintalah kepadaku dan aku akan menjadikan bangsa-bangsa milik pusakamu. Ujung bumi milikmu. Tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 40 kali. Tanah, tanah, tanah. Itu sebabnya orang Timur Tengah, saya mengajarkan buku ini dari perspektif Timur Tengah. Saya datang dari Timur,
5.000 mil jauhnya untuk memberitahu Anda, ini perspektif yang berbeda. Tuhan suka tanah dan Tuhan masuk ke dalam wilayah. Itu sebabnya di Timur Tengah kami sangat teritorial. Anda sangat teritorial. Anda tidak tahu, tetapi Anda membiarkan musuh melanggar garis batas Anda. Anda harus pergi dan mengambil tanduk banteng itu dan berkata, ini adalah wilayahku. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjaga wilayah Anda terlebih dahulu, pikiran Anda, kecerdasan Anda, perilaku Anda tidak bisa menguasai suatu wilayah. Anda memberitahu iblis pergi dari hadapanku setan dan dia berdiri di hadapan Anda mentertawakan Anda. Karena dia tahu Anda bahkan tidak memiliki kendali atas internet Anda. Dia tahu bahwa Anda tidak dapat mengendalikan diri tanpa mengirim pesan teks atau menulis sesuatu yang tidak senonoh. Dan sekarang Anda ingin mendapatkan wilayah? Tidak. Anda akan mengambil wilayah di sini dahulu. Ini adalah wilayah Anda. Dan Anda akan berkata, ini adalah wilayahku. Dan aku bertanggung jawab atas wilayah ini. Dan aku akan membersihkan rumah dan mengatur hidupku, mengatur pemikiranku, mengatur hal-hal yang aku perhatikan, mengatur bahasaku, mengatur kata-kataku. Aku akan berjalan dalam otoritas wilayah ini. Ketika Anda datang ke tempat itu, maka Anda mewarisi bangsa-bangsa. Jaga wilayah dahulu. Ini adalah tanah Anda. Dan tanah adalah wilayah penting. Mengapa? Karena otoritas datang dengan tanah. Lihatlah Israel, hal kecil dan terkecil itu. Mengapa? Ada wilayah yang Tuhan berikan. Tidak peduli seberapa kecil itu, ukurannya sebesar negara bagian New Jersey. Tapi tidak masalah. Wilayah itu milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan wilayah kepada siapapun yang dia inginkan. Terkadang sekitar beberapa waktu yang lalu seseorang berkata, Tuhan menyuruhku untuk membawa ini ke rumahmu. Saya berkata tidak. Saya mengatakan tidak kepada Anda. Anda jangan melanggarnya. Ini adalah wilayah saya. Anda jangan melakukan apa-apa di rumah saya. Anda tidak boleh datang ke rumah saya tanpa izin. Anda melakukan apa saja. Anda tidak menghormati wilayah saya. Anda tidak memiliki izin. Anda perlu meminta izin saya yang memiliki wewenang atas rumah ini. Beberapa orang datang dan melakukan kendali, memanipulasi hidup Anda. Mereka menyakiti Anda. Dan ketika mereka pergi, Anda merasa kecil, sangat kecil. Mengapa? Karena Anda membiarkan mereka masuk seolah memiliki kendali. Dan terkadang saya melihat anak-anak dan saya berkata, wow, saya tidak langsung memberitahu mereka mengapa mereka melalui ini. Karena kontrol orang tua dalam hidup mereka. Mereka tidak disakiti secara seksual tetapi disakiti secara emosional. Dan mereka mengacukan diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri. Kebencian diri datang karena gaya hidup, karena kegagalan mereka, karena dosa mereka. Tapi ketika saya melihat, saya berkata tidak, akar masalahnya adalah orang tua mereka. Bukan Anda, bukan Anda. Saya lihat ketika orang tua terlalu mengendalikan hidup anaknya, anak-anak selalu tersakiti. Ketika mereka disakiti sepanjang waktu, mereka tidak memiliki harga diri, tidak merasa aman. Mereka pemalu dan mereka tidak mencapai sesuatu. Sampai mereka berkata mundur. Terkadang Anda akan memberitahu musuh mundur. Kadang Anda mesti memberitahu orang yang mengendalikan itu, dia harus mundur sekarang. Karena ini adalah wilayahku. Aku tidak peduli Anda dapat bayar tagihannya, melakukan ini untuk aku, tapi Anda tidak dapat menyakiti atau mencemarkanku lagi. Beberapa wanita yang dilecehkan, mereka perlu memberitahu suami mereka. Beberapa pria yang dilecehkan, mereka perlu memberitahu pelakunya. Ada saatnya dalam hidup Anda perlu membela diri sendiri dan Anda perlu berkata mundur. Kamu tidak bisa mengendalikan aku lagi. Tuhan menjaga wilayahnya. Dia mengajari kita dalam kitab ini perjanjian dan kepemilikan. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Anda, dia memberi Anda kepemilikan. Dia berkata pergi miliki itu. Kadang-kadang kita seperti, oh tidak, bagaimana saya akan memiliki tanah itu? Kemarilah Teresa, ambil mikrofon dan doakan orang-orang. Oh tidak, apa yang dia lakukan? Dia datang memiliki tanah itu. Terkadang ada platform yang akan Anda miliki.
itu tidak dimiliki secara negatif. Itu adalah mengambil kepemilikan. Pemilik rumah, ketika orang datang dan membersihkan, kita tidak meminta mereka membersihkan. Anda tahu mengapa? Mereka mengambil kepemilikan. Perjanjian dan kepemilikan. Ketika Anda di bawah suatu perjanjian, ini yang saya coba jelaskan kepada orang-orang. Ketika Anda datang ke rumah saya dan ketika kami mengadakan pesta ulang tahun, ada tingkat yang membuat saya merasa diberkati, ada tingkat yang membuat saya tidak nyaman. Tahu apa tingkatan itu? Karena Tuhan memberitahu saya dalam kepemimpinan kami, tidak ada kesenjangan besar dalam kepemimpinan piramid. Ini tidak akan menjadi seperti itu. Kepemimpinan Yesus adalah melayani. Kita harus sejajar dengan orang-orang, kita harus makan dengan orang-orang, kita harus memecahkan roti dengan orang-orang, kita harus memiliki perjamuan dengan orang-orang. Kita harus memiliki persekutuan dengan orang-orang. Ya, saya tidak bisa memberikan setiap dari Anda waktu yang Anda butuhkan. Saya tidak bisa karena saya manusia. Tetapi level kepemimpinan kita harus, jika saya signifikan, Anda signifikan. Jika saya memiliki tanah, Anda memiliki tanah. Jika saya kuat, Anda akan menjadi kuat. Jika saya melakukan ini, Anda juga. Jika satu orang bisa melakukannya, orang lain bisa melakukannya. Jika seorang wanita bisa melakukan, wanita lain bisa juga. Itulah memberdayakan kepemimpinan. Ini bukan menciptakan pengikut, ini menciptakan pemimpin. Pemimpin hebat menciptakan pemimpin hebat, bukan pengikut. Anda masing-masing akan bangkit, mengaum, membumbung di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita butuhkan. Kita tidak perlu lagi mentalitas saya di sini dan Anda di sana. Ya, kita tidak perlu lagi saya adalah kepala, semua orang adalah ekor. Anda mengikuti saya, bertepuk tangan, memuji saya karena, saya. Gaya itu sudah lama hilang. Masih ada, tapi itu bukan hati Tuhan. Tuhan adalah, dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi, tunjukkan jalannya dari dunia ke salib. Hutangku dia bayar, dari salib ke kubur, dari kubur ke langit. Tuhanku mengangkat namamu tinggi. Haleluya. Kondisi tanah pada saat itu korupsi, kekekalan, pemberhalaan, penyembahan berhala, asyara, molok, pengorbanan manusia, pengorbanan anak-anak membuat orang Israel menjadi lebih buruk dari bangsa lain. Nafsu, inses, pelacuran, penyimpangan, pemerkosaan, perzinahan, ketidakadilan, perampokan, dan korupsi. Dan Tuhan berkata kepada mereka, aku memberimu tanah ini bukan karena kalian benar. Aku memberimu tanah ini karena mereka rusak. Jangan berpikir bahwa Anda benar sehingga Anda mewarisi wilayah. Aku memberimu wilayah karena ketidakbenaran, ketidakadilan, perampokan, dan korupsi. Salah satu tanggapan Tuhan terhadap pemberontakan adalah penundaan dan jalan memutar. Dan orang Israel berputar-putar, tetapi ada jalan pintas. Dan Tuhan berkata, jika kamu mulai menaatiku, aku akan memberimu jalan pintas. Tuhan Allah kita berkata kepada kami di Horeb, kamu telah tinggal cukup lama di gunung ini. Berbeloklah dan lakukan perjalananmu dan pergilah ke pegunungan orang Amori dan ke semua tetangga mereka di Araba, di pegunungan dan di dataran rendah dan di Negeb dan di tepi pantai, tanah orang Kanaan dan Libanon sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Lihat, aku telah menetapkan negeri itu di hadapanmu. Masuklah, milikilah negeri yang Tuhan bersumpah kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan kepada mereka dan keturunan mereka setelahnya. Tuhan berkata, kamu sudah cukup lama di sini di gunung ini. Kamu sudah cukup lama. Cukup. Bahkan aku bosan melihatmu. Beberapa dari Anda Tuhan berkata, aku lelah. Aku lelah melihatmu. Tuhan berkata, ayo bangun, keluar. Bergerak, pergi ke tanah perjanjian. Tuhan ingin Anda pergi ke tanah perjanjian. Singkirkan kesombonganmu yang membandel. Singkirkan pria tangguh dan beberapa wanita, mereka memiliki kepribadian lain. Tuhan tunjukkan ada setan lain di beberapa wanita. Tahanan, tahu apa itu tahanan? Jalan, mereka di jalan. Kami bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun. Saya langsung mengenali setan jalanan, setan tahanan. Mereka seperti itu, mereka
mengalami stres karena saat Anda mulai meminta sesuatu, membutuhkan sesuatu, itu berada di luar zona nyaman mereka. Mereka mulai bereaksi dan manifestasi. Pria besar itu muncul. Oh tidak, jangan lewati aku. Jangan lewati aku. Itu stres pasca trauma. Saat Anda melewati beberapa dari mereka, si Anu menanyakan sesuatu padaku, tapi aku bilang tidak. Saya bilang, oke, ini adalah setan tahanan. Karena dia harus bertahan hidup sepanjang hidupnya. Dia harus bertahan hidup sepanjang hidupnya. Dan ada stres pasca trauma yang terwujud di sana. Ada. Aku tidak akan melakukannya. Tidak. Aku punya batas. Itu bukan batas. Itu setan tahanan. Itu adalah roh jahat. Dan itu mencegah mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali mereka menyingkirkannya. Karena di jalan kami mengenal orang-orang. Hormati saya dan hormati Anda. Itu adalah kepribadian tahanan. Hal yang sama di penjara. Hal yang sama adalah sistem penjara. Jangan melewati aku. Jangan menyeberangi aku. Itu adalah setan. Itu adalah setan. Stres pasca trauma itu terwujud. Bahkan di militer. Tempat-tempat tertentu menciptakan suasana bahwa mereka menjadi orang yang tangguh. Ya, dan intimidasi dimulai. Saya beritahu Anda ada 2 jenis intimidasi. Oke? Tidak setiap intimidasi adalah hal yang buruk. Ada 2 jenis intimidasi. Pertama, intimidasi setan. Orang itu mengintimidasi terlepas dari apa yang Anda lakukan dan katakan. Kepribadian mereka mengintimidasi. Kepribadian mereka, kekuatan iblis begitu menyatu dalam DNA mereka. Dan mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan Anda. Mereka mencoba untuk menjatuhkan istri, anak-anak. Itu intimidasi iblis kepada mereka. Benar bukan? Mereka menciptakan rasa takut. Oke? Mereka beroperasi di rumah. Di tempat kerja melalui rasa takut mereka menciptakan suasana. Lalu ada intimidasi yang baik. Keyakinan. Ketika Anda memiliki keyakinan Anda kepada Tuhan dengan cara yang sehat, akan ada orang-orang yang tidak aman di depan Anda sehingga mereka terintimidasi oleh Anda. Anda tidak bisa menahannya. Hanya karena Anda tahu identitas Anda mengintimidasi mereka yang tidak tahu identitasnya. Hanya Anda merasa aman dalam penampilan, akan ada orang yang tidak merasa baik tentang dirinya. Mereka terintimidasi. Anda akan mengintimidasi. Saya tidak berada di dalam intimidasi, tapi karena saya punya kebebasan dalam Yesus Kristus, saya bebas menggosok orang dengan cara yang salah dan mereka terintimidasi. Lihat, Anda harus memahami konsep intimidasi. Dan Tuhan berkata, kamu telah tinggal cukup lama dan Dia bicara kepada Anda sekarang. Cukup. Turunkan kewaspadaan Anda. Singkirkan sistem yang buruk ini. Singkirkan virus komputer Anda di motherboard. Singkirkan virus ini. Singkirkan masalah ini dalam kepribadian yang menjadi bagian dari DNA Anda. Kepribadian Anda perlu diubah. Dengarkan. Pikiran Anda harus menjadi pikiran Kristus. Penilaian Anda perlu diubah. Tingkat ketaatan Anda perlu meroket. Dan Tuhan akan membawa Anda ke tanah perjanjian. Saya akan jadikan Anda pemimpin. Tetapi Anda tidak dapat melihat hal-hal negatif. Anda tidak dapat melihatnya. Saya beritahu Anda. Benar-benar anak Tuhan berjalan dengan iman. Jangan pernah melihat bagian gelas yang setengah kosong. Jangan melihat gelas setengah kosong. Anda harus melihat bagian gelas yang penuh. Karena jika Anda selalu melihat bagian gelas yang kosong, Anda tidak bersyukur dan tidak beriman. Anda tidak berjalan dalam ucapan syukur. Anda menggerutu. Jadi Tuhan berkata, berhentilah melihat setengah kosong, lihatlah setengah penuh. Tetapi jika kamu melihat setengah kosong, agar aku mengisinya, kamu perlu diubah. Dan kamu harus mengizinkan aku masuk ke dalammu, kata Roh Kudus. Kamu harus mengizinkan aku masuk ke dalam kepribadianmu. Saya ingin memberitahu, saya tidak dapat membuat perubahan apapun. Firman Tuhan bisa, tapi saya tidak bisa mengubah apapun. Anda harus bisa diajar. Anda perlu mempermudah untuk diajar berubah. Jika Anda tidak dapat, jangankan saya, Yesus pun tidak dapat. Yesus tidak bisa mengajariku? Tidak. Yesus tidak dapat mengubahku?
Tidak. Mengapa? Dia tidak akan melakukan yang tidak Anda inginkan. Anda harus bersedia untuk diajar. Anda harus bersedia untuk diubahkan. Dan Tuhan dapat mengubah Anda. Ketika Tuhan mengubah, Dia dapat mengubah seluruh persamaan. Dengar, lihat saya. Anda tidak dapat menemukan di seluruh dunia orang yang lebih keras kepala saat saya diselamatkan. Tetapi saya tetap harus meletakkan kehendak saya dan berkata, Yesus, aku mengenalimu. Untuk bisa diajar butuh kerendahan hati. Jika ada kesombongan, Anda tidak bisa diajar. Jika tidak dapat diajar, Anda akan tinggal di padang gurun untuk waktu yang lama. Tapi Tuhan ingin kita mulai berbaris menuju tanah perjanjian malam ini. Datanglah ke altar. Tuhan berkata malam ini, kamu sudah cukup lama berada di gunung ini. Biarkan aku menghancurkan kesombonganmu. Menghancurkan kepribadianmu. Biarkan aku menghancurkan hatimu untuk hal-hal yang menghancurkan hatiku. Anda dapat duduk di kursi dengan sikap tahanan. Tapi Anda akan lebih banyak tinggal di padang gurun. Lebih lama, terserah Anda. Itu pilihan Anda untuk memberikan segalanya kepada Yesus malam ini. Dan berkata, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku. Aku meletakkan filosofi yang aku hidupi. Aku mengangkat segalanya. Segalanya. Aku meninggalkan segalanya. Aku meletakkan segalanya di kaki salib. Dan kuserahkan semuanya padamu. Tuhan berkata, mari kita potong 40 tahun ini. Dan Anda pergi dalam 11 hari. Mari kita beri Tuhan 11 hari. Bisakah Anda beri Tuhan mulai hari ini 11 hari? Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda. Benar kan? Jangan khawatir. Jadi mari kita beri Tuhan 11 hari ke depan. Apapun yang bisa Anda lakukan. Berpuasa bersama saya. Berdoa bersama saya. Berserah diri bersama saya dan pergi ke pelataran 11 hari. Saya tidak meminta 11 tahun. Mari lakukan perjalanan 11 hari bersama. Dan catat apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda masuk setiap hari. Saya mendengar Dia berkata, Dia akan mengubah sesuatu dalam hidup Anda. Dia akan mengubah banyak hal. Dia akan membuat suasana berubah. Dia mendukung Anda, bukan menentang Anda. Dia akan membukakan pintu yang telah Anda doakan. Tunggu dan nyatakan dalam 11 hari ke depan.